Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today bersama saya Nata Arman. Pemirsa, jagat hiburan digegerkan dengan kabar meninggalnya selebgram sekaligus kekasih Reza Arab, Lula Lava. Beredar informasi di dunia maya, penyebab kematian Lula karena sakit jantung. Selebgram sekaligus kekasih dari Reza Arab, Lula Lava, meninggal dunia diduga karena mengidap beberapa penyakit. Hal tersebut diketahui melalui postingan media sosial Lula, di mana ia mengunggah video dirinya sedang menjalani perawatan medis di rumah sakit pada 30 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026. Meski sempat beredar penyebab kematian Lula karena penyakit jantung, ia sempat mengungkapkan dirinya terkena infeksi saluran kemih, radang, batu ginjal, hingga GERD. Sejumlah pelayat pun nampak telah datang ke rumah duka. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, status tanggap darurat bencana hidrometeorologi di Aceh diperpanjang untuk keempat kalinya hingga 29 Januari 2026. Terkait dengan hal itu, pemerintah Aceh berharap dapat percepat pemulihan secara menyeluruh. Gubernur Aceh Muzakir Manaf perpanjang status tanggap darurat bencana hidrometeorologi di Aceh untuk keempat kalinya hingga 29 Januari 2026. Perpanjangan dilakukan karena penanganan pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor dinilai belum maksimal di sejumlah wilayah terdampak. Saya sebagai Gubernur Aceh dengan ini menetapkan perpanjangan keempat status tanggap darurat bencana hidrometeorologi Aceh tahun 2026 selama 7 hari ke depan, terhitung sejak tanggal 23 sampai dengan 29 Januari 2026. Muzakir Manaf juga menjelaskan proses pemulihan di lapangan masih terus berjalan, seperti pendistribusian logistik, pembersihan lingkungan, layanan kesehatan hingga pemulihan sarana pendidikan di wilayah terdampak bencana. Terkait hal tersebut, pemerintah Aceh berharap perpanjangan masa tanggap darurat ini dapat percepat proses pemulihan menyeluruh, sekaligus memastikan kebutuhan dasar para korban bencana terpenuhi dengan baik. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin Ainus melaporkan. Akibat terus diguyur hujan, ribuan ikan milik para peternak di Keram Banjaring Apung di Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat mati massal. Akibatnya para petani pun merugi hingga ratusan juta rupiah. Hujan dengan intensitas tinggi membuat ribuan ikan mas di Keram Banjaring Apung, Waduk Jatiluhur, Purwakarta mati massal. Kematian massal ikan ini terjadi merata di ratusan kolam jaring apung Waduk Jatiluhur, tepatnya di Desa Panyandingan, Kecamatan Sukatani, Purwakarta. Hal ini membuat para peternak ikan kelimpungan karena mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Ini ikan-ikan di Jatiluhur biasanya kalau karena situasi dari kondisi cuaca, jadi mempengaruhi kondisi air. Air menjadi dingin sehingga ini air yang dari bawah itu naik ke permukaan. Yang ikannya kenapa Pak? Mati ya, gimana? Pada mati karena perubahan air, suhu air. Sementara itu, kematian ikan massal di Keram Banjaring Apung dimanfaatkan sejumlah warga. Mereka mengambil ikan untuk dibuat ikan asin. Sedikit warga manfaatkannya, mau diasin ya, dibawa ke rumah gitu buat makanlah sehari-hari. Masih bisa layak sih Pak ya? Masih layak dikonsumsi karena ini ikan matinya bukan karena racun gitu. Sayang aja ya Pak? Alam sayang gitu kan kalau yang mau mah. Ikan ini rencananya dibuat apa Pak? Ini rencananya kalau kita ke pinggir, kalau banyak kita dibikin asin aja. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Anyus melaporkan. Beralih ke informasi mancanegara pemirsa, hujan deras memicu banjir bandang di sejumlah kota Athena, Yunani. Otoritas setempat melaporkan sedikitnya ada 2 orang tewas akibat bencana tersebut.
Badai disertai hujan lebat menyebabkan banjir serta kerusakan di sejumlah wilayah Athena, ibu kota Yunani. Jalanan dipenuhi air dan puing-puing bebatuan, dan beberapa kendaraan dilaporkan rusak akibat tertimpa material yang terbawa banjir. Terlihat warga membersihkan puing-puing di jalanan, serta ekskavator dikerahkan untuk mempercepat proses pembersihan. Dari rekaman ponsel warga memperlihatkan seorang perempuan hampir terseret arus banjir di kawasan Gilvada saat mencoba melintasi jalanan yang tergenang. Otoritas setempat mencatat curah hujan mencapai 170 mm dalam sehari, setara dengan curah hujan selama beberapa bulan. Dilaporkan sedikitnya 2 orang tewas akibat bencana tersebut. Pemerintah Yunani menetapkan status darurat di beberapa wilayah dan mengimbau warga agar menjauhi area banjir. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi memimpin penandatanganan dokumen pembentukan Dewan Perdamaian Gaza. Sekitar 35 negara bergabung dalam dewan tersebut termasuk Indonesia. Tepuk tangan hadirin menyambut resmi dibentuknya Dewan Perdamaian Gaza yang ditandai oleh penandatanganan dokumen pembentukan badan tersebut. Peresmian dilakukan di sela-sela perhelatan World Economic Forum di Davos, Swiss pada Kamis waktu setempat. Sekitar 35 negara bergabung dalam dewan tersebut termasuk sejumlah negara Timur Tengah dan Indonesia. Pembentukan dewan bertujuan untuk penyelesaian konflik global dan rekonstruksi Gaza pasca serangan Israel. Turut menandatangani dokumen pembentukan Dewan Perdamaian Gaza, yakni Presiden Prabowo Subianto. Trump yang duduk di apit Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban dan Presiden Prabowo tampak mengelus punggung Presiden. Sesaat sebelum penandatanganan, Trump memuji mereka dengan menyambut keduanya orang yang tangguh. Bahkan usai penandatanganan, Trump menjabat erat tangan kedua pemimpin. We're starting now that we have a new government in Gaza. This government will be working with Hamas on the conversation to really take the principles that were agreed to in the document to the next phase. Sementara itu, menantu sekaligus penasihat khusus Trump, Jared Kushner, memamerkan blueprint rekonstruksi Gaza. Dalam presentasi tersebut, terlihat deretan bangunan apartemen di tepi laut yang digadang-gadang menjadi wajah baru Gaza. Dalam blueprint tersebut, Dewan menargetkan akan menciptakan 500.000 lebih lapangan pekerjaan yang bisa menghasilkan 10 miliar dolar pendapatan dalam 10 tahun ke depan hingga 2035. Namun, semua itu butuh investasi yang tidak sedikit, yakni mencapai 25 miliar dolar lebih. Trump menyebut lokasi di tepi laut tersebut sangat baik untuk bisnis real estate. You know, this is a great location. It all begins, see, I'm a real estate person at heart, and it's all about location. And I said, look at this location on the sea. Look at this beautiful piece of property, what it could be for so many people. It'll be so great. People that are living so poorly are going to be living so well. But it all began with a location. That's the vision. They look out on the waters, and very few places are like it. So we put together a team that's outstanding, a team that's done it before, a team that I think has done tougher jobs. If you want to know the truth, we've done some tough jobs. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan optimisme kuat terhadap tercapainya perdamaian di Gaza usai menandatangani Dewan Perdamaian atau Bird of Peace Charter yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Prabowo menyebut bergabungnya Indonesia dalam Dewan Perdamaian ini merupakan momentum bersejarah dan peluang nyata untuk mendorong perdamaian bagi rakyat Palestina. Kepala negara juga menyampaikan perkembangan positif di wilayah konflik Gaza. Bahkan Presiden Prabowo Subianto pun menegaskan kesiapan Indonesia untuk berperan aktif dalam forum tersebut sebagai bagian dari komitmen kemanusiaan perdamaian dunia. Presiden Prabowo Subianto menambahkan organisasi ini terbuka bagi negara-negara yang memiliki tujuan untuk perdamaian dan kemanusiaan. Kesempatan bersejarah. Ini kesempatan bersejarah
ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza. Yang jelas penderitaan rakyat Gaza sudah berkurang, sangat berkurang, ya, sangat berkurang. Bantuan-bantuan kemanusiaan begitu deras, begitu besar sudah masuk. Saya sangat berharap dan Indonesia siap ikut serta. Yes, siapa yang ingin perdamaian di situ, siapa yang ingin bantu rakyat Gaza, rakyat Palestina, ya. Pemirsa, kapal bantuan kemanusiaan milik Uni Emirat Arab akhirnya berlayar menuju Gaza membawa harapan di tengah krisis yang kian menyisakan. Bahkan bantuan ini menjadi simbol kepedulian internasional bagi warga Gaza yang masih berjuang tertahan di tengah keterbatasan dan penderitaan. Kapal SAR milik Uni Emirat Arab berangkat dari pelabuhan Ras Al Khaimah, memulai perjalanannya ke pelabuhan Al Arish di Mesir dengan membawa lebih dari 4.000 ton bantuan kemanusiaan untuk masyarakat di jalur Gaza. Kotak-kotak bantuan dimuat ke kapal saat kapal tersebut berlabuh di pelabuhan sebelum keberangkatannya. Pengiriman bantuan tersebut mencakup pasokan makanan, obat-obatan, pakaian, dan perlengkapan medis. تستمر جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مد يد العون والمساعدة للأشقاء في قطاع غزة. اليوم نشهد تسيير سفينة صقر الإنسانية إلى الأشقاء في قطاع غزة. اليوم هذه السفينة تعتبر 23 في إجمالي السفن المرسلة إلى قطاع غزة. Kapal ini dipersiapkan dan dibuat di bawah pengawasan Yayasan Sakr bin Muhammad Al-Qasimi. Sebagai bagian dari upaya kemanusiaan berkelanjutan, Uni Emirat Arab mendukung warga Palestina di Gaza. Pemirsa, status kewarganegaraan Syifa, wanita asal Jawa Timur yang bergabung dengan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat, kini menjadi sorotan. Berdasarkan undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia, Syifa kini terancam kehilangan status warga negara Indonesia. Kebanggaan Syifa menembus ketatnya seleksi militer Amerika Serikat lewat jalur Green Card kini terbentur tembok tebal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Pada pasal 23 huruf F dinyatakan bahwa warga negara Indonesia akan kehilangan kewarganegaraannya jika masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin dari Presiden. Indonesia adalah negara yang menganut azas kewarganegaraan tunggal. Berdasarkan aturan itu, tidak ada celah bagi WNI untuk memiliki kewarganegaraan ganda maupun mengabdi dalam militer negara asing. Anggota DPR RI Komisi 1 menegaskan data kependudukan Syifa berpotensi dinonaktifkan karena telah terkait sumpah setia pada negara lain. Proses pencabutan status WNI dalam kasus seperti ini bisa bersifat administratif dan otomatis menurut hakim yang berlaku. Konsekuensi hukum ini tidak hanya berlaku untuk Syifa, tetapi juga bagi seluruh warga negara Indonesia yang mengabdi dalam militer negara asing tanpa pengecualian. Syifa dan keluarga tinggal di Amerika Serikat sejak pertengahan tahun 2023 lalu. Video di bandara saat melepas Syifa kembali bertugas viral dan menjadi sorotan publik di tanah air. Menurut keluarga, keputusan ia bergabung dengan militer AS telah melalui pertimbangan matang, termasuk konsekuensi melepas status WNI. Tim Liputan iNews melaporkan.